Jadi ada yang komen kayak gini di postingan aku, dan aku pengen bahas di video ini. Yang aku pengen kamu tahu, merasa ragu terhadap diri sendiri, ngerasa gagal, nggak lebih baik dari orang lain, itu adalah hal terbaik yang bisa kamu rasain. Karena apa? Karena dengan merasakan hal-hal kayak gini, itu malah bisa bikin kamu berkembang. Kamu jadi berkeinginan untuk mengupgrade diri kamu. Yang salah itu ketika kamu ngerasa ragu terhadap diri kamu sendiri, tapi you do nothing. Kamu nggak ngapa-ngapain. Itu yang salah. Bayangin ketika kamu ngerasa lebih baik dari orang lain, kamu terlalu merasa cukup, yang ada kamu nggak mau berkembang nggak sih? Kamu jadinya mikir kayak, ya udah, gue lebih baik dari orang lain. Nggak baik juga kan? Dan pernah nggak sih kamu kayak tiap malam overthinking, kepikiran kayak, em, bisa nggak ya aku ngehadapin tekanan pas kerja? Atau bisa nggak ya besok aku presentasi di kuliah atau di sekolah? Ujung-ujungnya insomnia, nggak bisa tidur. Pernah nggak kayak gitu? Kurang-kurangin ya, karena tahu nggak sih, terlalu meragukan diri sendiri itu bisa membuat kamu jauh dari tujuan kamu. Karena kamu nggak ngelakuin apa-apa. Cara terbaik untuk menghilangkan keraguan di dalam diri sendiri adalah dengan mulai take action. Mulai bertindak. Kalau kamu cuma diem, cuma stuck, nggak ngelakuin apa-apa, yang ada kamu malah makin insecure. Karena kamu nggak ngelakuin apa-apa di hidup kamu. Padahal kamu tahu kamu mampu, tapi kamu nggak lakuin. Itu yang membuat kamu terus-terusan ragu sama diri kamu sendiri. Jadi kamu ragu itu bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu mampu, kamu punya potensi. Cuma kamu belum mau lakuin aja. Kamu terlalu banyak mikir. Kurang-kurangin mikir masa depan. Masa depan itu belum terjadi. Nggak usah terlalu dipikirin. Gimana kalau gagal? Ya udah, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Gimana kalau berhasil, Kak? Nah, selain takut gagal, selalu takut gimana kalau berhasil. Kalau berhasil ya udah, rayain aja. Aku juga sama. Kita semua selalu ngeraguin diri kita sendiri. Bukan cuma tentang kegagalan, tapi juga tentang keberhasilan. Dimana kita selalu mikir, aduh, gimana ya kalau aku berhasil? Bisa nggak ya aku tetap humble, dan bisa nggak ya aku menghandle semua kekayaan aku? Bisa nggak ya aku tetap menjadi orang yang baik ketika aku udah sukses? Aku juga pernah mikir kayak gitu. Dan aku tahu, kalian juga pasti sama. Suka mikirin hal yang belum terjadi. Takut nggak bisa menghandle kesuksesan. Pikiran kayak gitu tuh salah, seriusan deh. Yang ada kita nggak bakalan pernah memulai, karena kita terus-terusan mikir apa yang belum terjadi. Keraguan itu nggak bakal pernah hilang ketika kamu udah siap. Tapi keraguan itu bakal hilang ketika kamu udah mulai take action. Kamu berani melangkah, ambil resiko. Gimana gak ragu sama diri sendiri? Orang kamu terus-terusan stuck. Kamu gak pernah berani ambil resiko. Pemalu. Penakut. Padahal kamu itu punya potensi loh. Kamu itu tahu kamu mampu. Cuman kamu takut apa yang bakal terjadi setelah itu. Jangan dipikirin. Oke? Daripada terus-terusan overthinking, mulai aja. Just do it. Do it scared, do it alone, do it unmotivated. Gak usah terlalu dicari tahu. Kamu malah jadi lebih takut ketika kamu tahu banyak hal. Ketika kamu tahu, aduh di kerjaan ini, kalau nggak selesai kerjaannya dimarahin bos. Harus lembur, potong gaji kalau nggak masuk. Ini, itu, dan bla bla bla. Kamu bakal gak berani ambil kerjaan itu ketika kamu udah terlalu tahu. Tapi apa yang harus kamu lakuin? Udah, terobos aja. Lakuin aja, mulai aja. Fokus ke yang sekarang. Masa depan ya udah. Nanti urus masa depan itu. Belum terjadi kan? Gak terlalu tahu itu gak apa-apa. Learning by doing. Belajar sambil lakuin aja. Kamu bisa belajar sambil ngelakuin sesuatu. Bahkan kita lahir ke dunia aja, kita belum pernah siap. Kita jadi bayi, kita siap nggak? Kita mau masuk sekolah, kita siap nggak? Nggak kan? Ada nggak sih kamu ngomong ke orang tua kamu, Ma, aku belum siap sekolah, nanti aja ya, tunggu 3 tahun lagi, tunggu aku udah agak gede, tunggu udah berkumis gitu kan, tunggu udah ada uban gitu baru mau sekolah, nggak gitu kan? Pasti langsung ya udah dimasukin sama orang tua kamu. Walaupun kamu belum terlalu bisa membaca, belum terlalu bisa menulis, belum terlalu bisa bersosialisasi, kamu bisa kan ujung-ujungnya, karena kamu learning by doing. Nggak nunggu semuanya perfect. Terlalu
pengen semuanya sempurna itu menghambat kamu. Jangan nunggu semuanya sempurna baru memulai. Yang ada kamu bakal nyesel. Kamu bakal kehilangan banyak waktu. Kamu bakal selalu penasaran, kenapa dulu aku nggak gini ya? Kenapa dulu aku nggak gitu ya? Ujung-ujungnya pertanyaan itu bakal selalu muncul di otak kamu. Karena kamu nggak pernah memulai. Keraguan di dalam diri kamu sendiri itu bakal semakin membesar ketika kamu nggak berani take action. Kamu harus ngelakuin sesuatu, walaupun hal-hal kecil, yang bisa membuat kamu merasa puas. Tepati janji kamu sama diri kamu sendiri. Jangan cuma stuck di situ. Dan please, stop banding-bandingin diri kamu sama orang lain. Mungkin kamu nggak kayak teman-teman kamu. Mungkin kamu nggak kayak orang-orang yang kamu lihat di sosial media yang umurnya jauh di bawah kamu. Atau mungkin kamu nggak kayak saudara kamu atau siapapun itu. Ya udah, itu hidup mereka. Kamu nggak bisa bandingin hidup kamu sama orang lain. Karena kamu nggak tahu background mereka. Kamu nggak tahu latar belakang keluarga mereka seperti apa. Mungkin mereka udah disupport secara finansial, emosional sama keluarga mereka, teman-teman mereka, atau siapapun itu, kita nggak tahu. Sedangkan kamu, ya kamu gimana? Latar belakang kamu sama mereka aja berbeda. Mungkin kamu berjuang sendirian, atau mungkin orang tua kamu, keluarga kamu nggak setajir orang tua mereka yang kamu lihat di sosial media atau teman-teman kamu. Maaf kalau aku ngomong kayak gitu. Intinya kamu nggak bisa bandingin hidup kamu sama orang lain, karena latar belakang kalian itu berbeda. Nggak apple to apple kalau dibandingin. Nggak nyambung. Fokuslah pada proses kamu sendiri, bukan ke proses orang lain, bukan ke hidup orang lain, pencapaian orang lain. Nggak usah fokus ke situ. Keberhasilan mereka bukan berarti kamu gagal. Mereka nikah, dapat pasangan yang baik. Bukan berarti kita kehabisan stok orang baik di dunia kan. Masih banyak orang baik kok di luar sana. Walaupun prosesnya lama, nggak semulus orang lain yang kamu lihat, tapi coba pikir lagi, apa yang udah Tuhan ajarin di balik proses yang kamu hadapin sekarang? Teruslah melangkah, jangan berhenti, karena ketika kamu berhenti, di situ kamu kalah. Kamu nggak kalah, karena kamu terus melangkah, berani ambil resiko, dan terus ngadapin semua tantangan yang ada di hidup kamu. Tuhan cuma pengen kamu belajar. Tuhan pengen kamu belajar lebih banyak lagi. Makanya proses kamu lebih lama. Jangan nunggu udah capai ini itu, udah punya rumah mansion 10 miliar, atau udah punya apa yang kamu inginkan itu baru mau bangga, dan baru mau gak ragu lagi sama diri sendiri. Jangan kayak gitu. Tapi banggalah, dan berhenti ragulah ketika kamu udah berhasil mencapai hal-hal kecil di hidup kamu. Ketika kamu udah berani buat berproses. Karena nggak semua orang berani buat berproses. Dan ketika kamu udah berani mengambil resiko, dan berani buat berproses, di situ kamu udah sukses. Jangan ngeremehin langkah-langkah kecil. Karena langkah-langkah kecil itu yang menghantarkan kamu ke tujuan kamu yang besar itu. Ingat, kebebasan yang sesungguhnya itu ketika kamu udah nggak bergantung lagi sama pencapaian hidup kamu untuk membuat kamu jatuh cinta sama diri kamu sendiri. Jadi hal-hal kecil pun membuat kamu cinta dan bangga sama diri kamu sendiri. Aku juga punya banyak hal yang bisa membuat aku ragu sama diri aku sendiri. Ya kalau aku mau ngomong kayak gini, iya ada nggak ya yang nonton video aku orang setupnya seadanya, kameranya juga biasa aja, editingnya juga nggak gimana-gimana. Ya kalau aku mau ngomong kayak gitu ya bisa-bisa aja. Tapi no. Pertanyaan kayak gitu nggak bakal bisa ngentiin aku. Aku bakal terus ngonten. Oke? Aku bakal terus ngonten. Mau ada yang nonton atau enggak. Aku nggak berekspektasi lebih. Aku cuma mau bikin apa yang pengen aku bikin. Aku cuma mau post apa yang pengen aku post. Dan aku rasa bisa membantu banyak orang. Anak muda zaman sekarang. Ya udah. Post aja. Nggak perlu ngebandingin sama yang lain. Nggak perlu mikir ada yang nonton atau enggaknya. Udah. Aku nggak mau berekspektasi. Aku ada quotes. Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat. Jadi kalau kamu ngerasa nggak suka sama diri kamu yang sekarang, berubahlah. Nggak susah kok buat berubah. Nggak ada yang salah dengan berubah. Justru yang salah itu ketika kamu nggak mau berubah. Padahal kamu udah tahu ada yang salah di diri kamu. Itu yang salah. Dan ingat, jangan terlalu banyak bertanya ke diri sendiri. Lakuin aja. Kamu cukup tahu dari A sampai C.
Sampai Z nggak perlu, supaya kamu berani buat memulai. Nggak perlu mencoba untuk ngeramal masa depan. Ya itu Tuhan aja yang bisa lihat masa depan. Oke? Dan ingat, kamu itu jauh lebih baik, jauh lebih kuat, jauh lebih berpotensi dari apa yang kamu pikirkan. Tanamin itu di mindset kamu. Aku harap video ini bermanfaat, guys. Oke, aku pengen share sedikit rahasia. Tahu nggak, aku nge-record ini pakai kamera TikTok. Karena HP aku udah full, guys. HP aku itu cuman 64 GB. Dan sebenarnya sangat tidak recommended buat yang pengen konten. Jadi minimal tuh 1 TB mungkin. Ya udah, doain aja aku bisa ganti HP secepatnya biar aku bisa ngonten tiap hari. Karena HP 64 GB sangat menghambat, guys. Komen apa yang pengen kalian bahas lagi dan aku bakal bahas. Aku bakal bantu semampu aku. Bye.